Yang pertama, saya justru mengapresiasi tim Voice of Indonesia berhasil melakukan wawancara terhadap hacker yang usianya masih sangat muda ini ya, gitu. Karena dia kan ngaku usianya sekitar 16 tahun, gitu kan. Dan untuk memancing dia ngobrol itu kan tidak mudah. Saya apresiasi ya, ini jurnalisme total yang dilakukan oleh teman-teman Voi itu saya apresiasi. Apalagi bisa memancing secara emosi ya, secara emosional bagaimana niat dia untuk melakukan hacking itu, kemudian bisa menarik background dia ya, yang yang menggunakan identitas Son 1X77 ini. Jadi dia ternyata hanya karena ingin balas dendam gitu ya, dalam tanda kutip balas dendam, karena pernah ada hacker Indonesia yang berhasil meretas situs di Brazil. Kemudian dia kayak ibaratnya tuh solidaritas gitu. Saya harus sampai komentar terwelu ya gitu. Terwelu itu terlalu tapi lucu gitu ya gitu. Jadi keterlaluan ya. Karena yang menjadi tolak ukur ya, Indonesia kan sebenarnya gini. Indonesia itu dipandang rendah ya, tingkat keamanan security cybernya dengan beberapa negara. Dan yang sempat membuat poin Indonesia cukup naik ya waktu itu, beberapa waktu yang lalu, karena kita dianggap memiliki suatu lembaga yang concern terhadap masalah cyber security, yaitu BSSN. Nah, jadi si hacker ini tahu juga poin itu. Jadi ada satu poin yang buat Indonesia itu cukup naik rankingnya ya, meskipun tidak naik amat, tapi cukup naik rankingnya. Dan ternyata situs salah satu bagian dari BSSN yang menyimpan dokumentasi untuk bayar itu kemudian diretas, dan artinya kan ini cukup membuat pertanyaan bagi orang gitu ya. Situs yang artinya lembaga cyber dan security negara yang kemudian harusnya memberikan verifikasi, memberikan pengawasan, memberikan penilaian dan perlindungan bagi suatu sistem security lembaga-lembaga resmi di Indonesia itu berhasil dibobol. Dan yang menarik ya, tim Voi juga berhasil mengungkap ya latar belakang berapa bulan si hacker ini belajar, kemudian hanya dalam tempo 10 menit ya, kemudian dia bilang dia bisa meretas. Gini, biasanya mereka tidak pernah terbuka dengan nama organisasi, dan biasanya mereka hanya mencantumkan itu ketika mereka melakukan katakanlah pertanda gitu ya. Ketika situs BSSN ini itu diretas ya, itu kan kemudian ada jejaknya, dan jejak itulah yang kemudian dianggap sebagai ini bagian dari sebuah organisasi tertentu. Kayak beberapa waktu yang lalu ada yang hacking, ada hacker yang kemudian menggunakan Panda itu ya, artinya kemudian disinyalir itu dari China waktu itu kan juga meninggalkan jejak gitu. Dan nama organisasi ini terus terang saja kalau dalam dunia hacking itu memang tidak pernah tetap, bisa berubah-ubah gitu, bisa berubah-ubah, dan artinya satu orang itu bisa kemudian dia menjadi keanggotaan sebuah organisasi atau banyak organisasi. Dan memang ada organisasi yang kemudian dia tetap gitu ya, untuk apa? Untuk supaya keberadaan dia itu diakui dalam tanda kutip. Karena apa? Diakui karena dia kemudian nanti kalau mau meluncurkan atau katakanlah memastikan untuk kemudian mendesak yang diretas itu, misalnya dia melakukan ransomware atau dia melakukan ibaratnya adalah meminta tebusan. Nah, saya akan cerita jenis-jenis peretasan yang ada ya. Tapi kalau dari sisi organisasi hacking ini ya, ini memang berbeda-beda. Ada yang memang satu nama yang kemudian itu kayak di Indonesia itu ada misalnya beberapa yang berdasarkan nama kota ya, ada juga yang berdasarkan warna ya. Tapi itu memang juga tergantung tren saja sih. Kalau ini sih dia bisa mengubah nama, tapi kalau dia yang tetap namanya itu biasanya tujuannya adalah ransomware atau tujuannya untuk menarik keuntungan ekonomi.
uh, iseng-iseng itu adalah dia menguji menguji kemampuan, atau dia mungkin lagi diuji di dalam kelompoknya untuk naik pangkat gitu ya. Di dalam kelompok hacker ini ada juga kepangkatan, artinya sisi senioritas. Tapi kalau dikumpulkan ya, kegiatan hacker itu mohon izin saya untuk sedikit menjelaskan bahwa tipe-tipe hacking itu memang sedikit banyak. Kalau saya lihat tuh ada sekitar 8 jenis ya. 8 jenis hacking yang dilakukan. Ya, serangan itu bisa jadi ada 8 jenis ya. Masing-masing ada yang disebut sebagai pencurian identitas atau identity theft ya. Pencurian identitas itu yang pertama ya. Kemudian ada data breach. Ya, data breach itu pembocoran data. Ya, data breach itu misalnya ketika kasus BPJS waktu itu pembocoran data, itu data breach ya. Kemudian ada cyber espionage. Ya, itu artinya mata-mata cyber. Ya, artinya dia masuk saja untuk kegiatan espionase. Nah, atau ini yang cukup sering terjadi, malware. Ya, nah malware itu merusak. Ya, nah tempat yang kemarin yang serang oleh BSN itu yang tempat menyimpan data-data ya, yang software-software yang untuk perusak. Ya, atau ada juga yang sekedar misalnya melumpuhkan layanan sistem. Ya, misalnya distribute denial of services, yaitu atau DDoS. Nah, itu juga sering, itu beberapa waktu yang lalu itu sering terjadi. Sekedar untuk melumpuhkan, misalnya yang pernah diserang adalah ada situs kesehatan, situs rumah sakit, waktu itu juga pernah untuk melumpuhkan. Dan menarik juga ada yang terjadi serangan dari dalam gitu ya. Serangan dari dalam nih misalnya insider threat ya. Insider threat itu serangan dari dalam. Itu juga mungkin terjadi. Jadi serangan itu dari dalam. Atau misalnya yang tadi sudah saya sebut yaitu penyanderaan sistem. Ya, penyanderaan sistem itu untuk tujuan ekonomi, ransomware ya gitu. Ransomware itu penyanderaan sistem. Dan kemudian ada juga yang mungkin beberapa saat lagi akan ini saya dalam diskusi saya dengan beberapa teman-teman cyber security adalah yang disebut cryptojacking ya. Cryptojacking itu pengambilan atau pemakaian sumber daya komputasi. Jadi artinya cryptojacking ini kita kan mengenal sekarang jenis ibaratnya entitas baru yang namanya kripto gitu ya. Kripto itu ada sisi ekonomi kripto, tapi ini cryptojacking. Jadi artinya pemakaian sumber daya komputasi yang kemudian diambil oleh hacker ini. Jadi 8 jenis ini itu yang kemudian menjadi bagian. Kalau awalnya itu hanya iseng-iseng, akhirnya dia nanti akan menjadi bagian dari 8 jenis yang saya bicarakan tadi. Karena dari iseng-iseng itu bisa ke ransomware, iseng-iseng itu bisa juga ke espionage, iseng-iseng itu bisa jadi ke cryptojacking atau lain sebagainya gitu. Oh iya, artinya si hacker berhasil kemarin itu ya, itu karena mungkin dia masih sangat muda usianya, kemudian belajarnya belum lama. Dia kan cerita belajarnya baru bulan April yang lalu gitu ya. Itu dia baru belajar dan kemudian dia mencoba ngetek, dan yang paling menarik apa? Yang dia tembak itu adalah situs yang menjadi tolok ukur sebuah keamanan negara di Indonesia, yaitu BSSN. Dan dia dengan bangganya dia cerita bahwa dia bisa menembusnya dalam waktu 10 menit. Ya, dan ini tidak terbantahkan. Artinya saya sampai dengan saat ini, mohon maaf kalau saya salah ya. Saya sampai dengan saat ini belum mendengar sanggahan atau tolakan atau katakanlah bantahan dari BSSN kalau situs mereka tuh bisa dijebol dalam waktu 10 menit. Itu saya belum mendengar itu. Sehingga dengan demikian kita bisa menaruh berarti benar memang 10 menit. Dan yang dia lakukan itu kan menarik ya. Dia cerita ketika di wawancara VOI itu kan dia cerita kalau dia ngamatin dulu ya, dia mencermati terus dia lihat mana yang akan dibuat jadi backdoor-nya. Oke, dia cermati sistem itu ada kelemahan yang bisa masuk backdoor-nya, dia masukkan shell di situ. Nah, ketika dia masuk shell, kemudian dia tarik lagi. Sehingga akibatnya apa? Nah, bisa jadi sekarang shell dia juga masih aktif di situ. Gitu. Shell dia masih aktif di BSS.
laten, jadi setiap saat bisa juga dikomando oleh dia, diperintah untuk kemudian ada data-data lain yang bisa ditarik. Ini tidak sederhana loh ini ya. Jadi artinya kalau iseng-iseng menurut saya nih, ini ya iseng-isengnya orang pinter nih gitu, bukan iseng-iseng lagi gitu.